kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu atas segala berkat-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami setiap hari. Kesehatan, nafas kehidupan kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Itu semua adalah berkat dan anugerah yang daripada-Mu yang kami terima. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada malam hari ini, melalui persekutuan, melalui ibadah keluarga pada saat ini, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami boleh tertuju hanya kepadamu. Sejenak Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita di malam ibadah keluarga pada saat ini tertulis di dalam Injil Markus. Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Injil Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin pada umumnya beberapa orang yang berada di tengah-tengah perantauan, di mana di dalam perantauan itu ketika orang-orang itu berpuluh-puluh tahun berada di situ, berpuluh-puluh tahun melakukan pekerjaan di sebuah perantauan itu, pasti ada kalanya mereka rindu akan asal kelahirannya. Ketika mereka jauh dari tanah kelahirannya, ketika mereka jauh merantau di suatu tempat, ada kalanya mereka pasti rindu, ingin pulang ke kampung halamannya. Apalagi di kampung halamannya itu, di tanah asalnya itu masih ada keluarganya, masih ada saudara-saudaranya. Pastilah mereka ada kerinduan ingin kembali pulang ke tanah asalnya. Pastilah juga mereka ingin sekali melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di sana. Pastilah mereka ingin sekali melihat bagaimana suasana saat ini ketika mereka hendak ingin pulang ke tempat asal mereka. Dan pasti mereka
ingin selalu mengingat tempat-tempat tertentu ketika mereka pada saat itu berada di tanah kelahirannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam nats kita pada saat ini, melalui firman Tuhan kita saat ini berbicara tentang Yesus yang datang ke kampung halamannya, yaitu kota Nazaret. Yesus datang tentu bukan hanya sekedar melepas rindu. Yesus mendatangi kampung halamannya, mendatangi Nazaret itu bukan hanya sekedar kangen akan kampung halamannya, bukan hanya sekedar bernostalgia. Yesus sengaja mendatangi kampung halamannya agar orang-orang Nazaret itu mendengar firman Allah dan percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Yesus datang untuk menjalankan misi Allah. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, tempat pertama yang dikunjungi oleh Yesus di kampung halamannya ialah tempat ibadah. Yesus menyampaikan pengajaran, Yesus menyampaikan firman Allah kepada orang-orang di tempat itu, kepada orang-orang Nazaret itu. Ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika Yesus mengajar di rumah ibadat, seluruh jemaat takjub mendengar ajarannya. Orang-orang Nazaret juga terheran-heran atas hikmat dan kuasa yang Yesus miliki. Orang-orang Nazaret heran ketika Yesus memiliki suatu kekuatan, memiliki kuasa ketika ia mampu melakukan mujizat-mujizat penyembuhan terhadap beberapa orang yang sakit dengan hanya meletakkan tangannya atas mereka. Bagi orang-orang Nazaret, Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu. Mereka sudah mengenal bagaimana latar belakang kehidupan Yesus itu. Mereka sudah mengenal ibu dan saudara-saudaranya yang hanya adalah orang-orang biasa, yang tidak memiliki jabatan, yang tidak memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka berpikir, mana mungkin seorang anak tukang kayu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Mereka menilai bahwa mustahil keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga yang tidak memiliki kedudukan di dalam masyarakat bisa melakukan semua itu. Mereka menolak untuk mengakui pengajaran. Mereka menolak mengakui akan pelayanan Yesus di tengah-tengah Yesus jalani. Mereka tidak percaya bahwa Yesus penuh dengan hikmat Allah dan dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Dan mereka tidak mau dipimpin oleh Yesus di dalam soal hal kepercayaan, dalam soal iman. Dengan kata lain, mereka menolak Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang hal penolakan. Jikalau kita mengaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita merasa ditolak, katakanlah kita ditolak di dalam hal melamar pekerjaan, mungkin itu kita pernah ditolak di dalam hal berpendapat di dalam suatu diskusi, atau ditolak di dalam lingkungan kita, atau bagi para pelajar atau mahasiswa ditolak skripsinya oleh dosennya, atau ditolak atau tidak diterima
di perguruan-perguruan tinggi yang diinginkan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah ketika kita ditolak, merasa ditolak, bagaimanakah sikap dan perasaan kita? Ya mungkin secara manusiawi kita pasti merasakan sedih karena ditolak. Mungkin ada yang merasakan kecewa. Mungkin juga bahkan ada yang merasakan marah dan bahkan emosi ketika ditolak. Dan ada juga mungkin yang merasa termotivasi melakukan dan lebih semangat lagi. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana yang kita dengarkan melalui khotbah minggu lalu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema minggu ialah tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Tentu di dalam persekutuan yang kita jalani, baik persekutuan di dalam gereja, baik persekutuan di satu organisasi, persekutuan persekutuan, ataupun persekutuan yang ada di tempat pekerjaan kita, ataupun di lingkungan kita. Tentu ada kalanya kita di dalam persekutuan itu melakukan rapat atau melakukan diskusi guna untuk menumbuhkan, mengembangkan segala penata layanan, mengembangkan segala hal-hal yang baik untuk persekutuan kita ke depan agar lebih baik lagi. Oleh sebab itu, melalui persekutuan yang kita jalani, melalui perkumpulan-perkumpulan yang kita lakukan, kita harus senantiasa menyuarakan kebenaran di dalam Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun terjadi berbagai-bagai dinamika di dalam kehidupan yang kita jalani. Mungkin ketika kita berpendapat, ketika kita mengeluarkan sebuah pendapat yang kita anggap itu sudah benar, yang kita anggap itu baik, tetapi tidak diterima, janganlah kita hendak patah semangat, tetapi tetaplah senantiasa menyuarakan hal-hal yang baik, guna untuk kebersamaan, guna untuk kebaikan di dalam persekutuan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita merasa ditolak, sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam Yesus Kristus, kita harus tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kita harus tetap memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik itu di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Jangan ada kata putus asa. Jangan ada istilah patah semangat. Tetapi hendaklah kita semakin termotivasi. Karena Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat, memberikan kita berkat yang daripadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana Yesus melalui firman kita pada saat ini, bagaimana sikap Yesus terhadap penolakan yang dilakukan oleh orang-orang sekampungnya, oleh orang-orang Nazaret itu. Yesus justru tidak mengalami sedih. Yesus tidak kecewa. Yesus tidak marah terhadap orang-orang Nazaret itu. Tetapi Yesus sadar, Yesus mengerti sikap penolakan mereka. Dan bahkan Yesus berkata, seorang nabi memang selalu ditolak di tempatnya sendiri. Ditolak kaum keluarganya sendiri. Tuhan Yesus melihat ketidakpercayaan yang besar dimiliki oleh orang banyak. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam ayat 4 melalui nats firman Tuhan kita saat ini, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Mereka tidak tahu bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi juga adalah imam Allah yang maha tinggi.
dan raja di atas segala raja. Penolakan mereka terhadap Yesus membuat diri Yesus mulai menerapkan pelayanannya yang baru, yakni dengan mengutus, dengan memberdayakan para murid yang telah dipersiapkan dan yang telah diperlengkapi oleh Yesus. Yesus memanggil, Yesus mengutus mereka, mengutus para murid dengan kuasa untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa dunia, segala roh-roh yang menyesatkan. Kuasa yang diberikan Yesus kepada para murid itu begitu besar, sehingga siapapun yang menolak mereka di dalam tugas panggilan dan pengutusan itu akan mengalami hidup yang tidak baik. Tetapi siapa yang menerima akan diberkati. Hendaklah para murid-murid Tuhan Yesus pada saat ini juga. Siapa murid-murid Tuhan pada saat ini? Yaitu kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus telah memberikan kita berkat. Tuhan Yesus telah mengutus kita untuk memberitakan senantiasa kebenaran Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Hendaklah murid-murid Yesus pada saat ini, yaitu kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah diutus Tuhan, melalui pemberitaan firman Allah pada saat ini, hendaklah kita tetap percaya akan kuasa firman-Nya. Hendaklah kita tetap percaya akan kuasa firman-Nya. Dan yang kedua ialah hendaknya kita tetap menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah tantangan dan rintangan yang terjadi. Mungkin kita banyak mengalami tantangan, mungkin kita banyak mengalami rintangan di dalam menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan yang memanggil, mengutus setiap para murid-muridnya, para setiap orang-orang percaya dengan kuasanya. Melalui Roh Kudus-Nya kita dimampukan, kita dituntun, dibimbing di dalam melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Hendaknya kita semuanya, kita sebagai orang-orang percaya, senantiasa percaya akan kuasa firman-Nya, tetap menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, dan tetap semangat, dan jangan ada kata putus asa ketika kita merasa ditolak, ketika kita merasa tidak diterima. Kita yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang telah kami dengar boleh bertumbuh, berbuah dan berakar dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh dimampukan semakin meyakini, semakin mengimani akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk tetap boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu GKPI Bukit Zaitun Balikpapan yang saat ini beribadah melalui ibadah keluarga di malam hari ini. Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai apapun yang menjadi pekerjaan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan yang senantiasa melindungi kami dari hal-hal yang tidak baik. Terlebih ya Tuhan, menjauhkan segala mara bahaya, terlebih situasi
COVID-19 yang belum berakhir dan bahkan semakin meningkat ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hikmat yang daripadamu ya Tuhan, kami boleh senantiasa menjalankan aturan-aturan yang berlaku ditetapkan oleh pemerintah kami. Terlebih, kami boleh melakukan protokol kesehatan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga mata rantai COVID-19 tidak berkepanjangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, segala hidup kami serahkan hanya kepadamu. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Amin.